Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama educlass.id di video pembelajaran kimia. Jadi pada video kali ini kita akan membahas yang namanya tuh tata nama senyawa. Oke, jadi di video ini kita akan membahas apa itu tata nama dan juga macam-macam tata namanya. Ada senyawa ion, asam basa, organik, dan juga kovalen binel. Nah, jadi apa sih itu tata nama? Contohnya, di sini ada betadin. Betadin ini kan mengandung lautan yang namanya kalium iodida. Nah, mungkin kalau misalnya kalian lihat gitu ya di tabel atau di ingredients dari betadin ini, mungkin ada yang nulisnya gini doang, Ki. Nah, Ki ini tuh apa? Ya, Ki itu adalah rumus dari kalium iodida. Nah, jadi fungsi tata nama ini tuh sebenarnya untuk supaya kita bisa mentranslate dari kata-kata gini ke rumus atau sebaliknya dari rumus ke kata-kata. Jadi kayak kenamanya lah. Kenama dari rumus tersebut apa? Contoh nih yang paling umum gitu ya. H2O. H2O ini kan rumus kan? Namanya apa? Namanya air. Atau kalau misalnya kita nanti udah belajar, kita juga bisa tahu bahwa ini adalah dihidrogen oksida. Nah, ini adalah nama kimianya. Air itu nama pasalnya gitu ya, bisa kita bilang. Nah, tata nama ini tuh nggak bisa sembarangan. Ada macam-macamnya. Nih, jadi macam-macam tata nama itu, pertama ada tata nama ion, kedua ada asam basa, lalu ketiga itu ada organik. Sebenarnya detailnya ini akan dipelajari di kelas 12. Dan tata nama kovalen binel. Oke. Kita masuk dulu ke tata nama senyawa ion. Jadi ion itu apa? Mungkin sudah dipelajari atau sudah menonton video di video ikatan kimia ion itu apa. Cuman untuk mereview, ion itu adalah senyawa yang terdiri dari kation plus anion. Kation itu berarti yang muatannya positif dan anion itu yang muatannya negatif. Atau bahasa lainnya, ini yang penting teman-teman, kation itu adalah logam, anion itu adalah non-logam. Nih, saya kotakin. Jadi, untuk mengetahui senyawa itu ion atau bukan, ya kalian tinggal lihat dari sini aja. Ion itu harus ada logam dan non-logam. Atau golongan 1A, 2A, ini untuk logam. Sama 3A, ada beberapa yang logam. Dan juga golongan sisanya, berarti ada 4A, 5A, 6A, 7A, dan seterusnya ya. Cuma untuk kali ini kita akan fokus di golongan A. Oke, untuk tata nama senyawa ion, kita harus menghafalkan tabel ini. Jadi, kita itu harus menghafalkan ini nih, muatannya dan juga namanya. Ini hidrogen atau asam gitu ya. Ada NH4+, ada Li+, Fe3+, namanya itu besi 3, SN2+, timah 2. Nah, kalian harus hafalkan ini semua. Karena untuk mengetahui tata nama senyawa ion, kalian sangat butuh tabel ini. Untuk lengkapnya, kalian bisa cek di EduBook ya, teman-teman. Oke, nah ini untuk anionnya. Sama, kalian juga harus menghafalkan nama-nama ini dan juga muatannya. Ingat ya, teman-teman, sama muatannya. Oke, fungsinya jadi buat apa gitu? Kita harus menghafalkan tabel-tabel ini yang banyak banget. Oke, contoh. Contoh gini deh. Saya punya senyawa yang namanya amonium nitrat. Kita harus tentukan rumusnya apa.
Pertama-tama, kita harus tahu dulu amonium ini lambangnya apa. Kita balik lagi. Oh, amonium ini NH4+. Oke, NH4+. Nitrat itu apa? Nitrat berarti di golongan anion ya. Karena ini nih, NH4+ kan udah plus nih, udah kation, udah logam. Berarti kita perlu cari yang anionnya, yang negatifnya. Karena ingat, ion itu selalu plus dan min. Nitrat berarti, NO3-. Humusnya apa? Gampang teman-teman, kalian tinggal gabungkan saja. Nih, NH4, NO3. Dengan syarat muatannya harus netral. Nah, pada amonium nitrat, ini muatannya udah netral. Karena di sini +1, di sini -1. Jadi ketika dijumlahkan, hasilnya ya 0. Netral. Nah, terus gimana kalau misalnya yang bukan +1 atau -1 doang? Oke, kita contoh ambil ini. Natrium karbonat. Oke, teman-teman bisa cek sendiri kalau natrium adalah Na+, karbonat adalah CO3 2- humusnya. Nah, humusnya gimana? Oke, kita harus gabungkan nih. Sama kayak tadi, kita harus gabungkan Na+ ditambah CO3 2-. Nah, tapi di sini muatannya di sini +1, di sini -2. Hasilnya gak netral dong. Hasilnya jadi -1. 1 kurangin 2 itu -1 kan. Nah, oleh karena itu kita harus kali berapa nih si Na+-nya supaya -2? Kali 2 dong. Nah, kita harus kali 2 di koefisiennya. Kenapa di koefisiennya? Karena ingat, teman-teman, kalau misalnya rumus kimia gini, kita tidak boleh mengubah angka yang di bawah sini nih. Nah, itu kita gak boleh ubah. Kita cuma boleh mengubah koefisiennya atau angka di depan si huruf-hurufnya. Berarti ini udah setara dong. 2Na+, muatannya berarti jadi +2 kan. Kita kalikan saja muatan ini ke koefisiennya. Ini -2. Udah sama dengan 0. Nulisnya gimana? Baru kita nulisnya kayak gini. Na2CO3. Nah, jadi 2-nya kita taruh sini nih. Jadi Na2CO3. Tadi kan mungkin saya bilang ya, angka bawahnya itu nggak boleh diubah-ubah. Yang nggak boleh diubah tuh saat perhitungannya. Nah, jadi 2Na+ tambah CO3 2- sama dengan Na2CO3. Kita nggak boleh nulis masih Na+, tapi kita di sini tulis 2. Itu nggak boleh. Karena muatannya belum hilang nih. Istilahnya belum kita jumlahkan gitu. Nah, tapi ketika sudah dijumlahkan, hasilnya sudah netral, baru 2 yang di depan sini kita tahu bawah, Na2CO3. Ingat, ini untuk ion ya. Atau cara cepetnya gimana? Nih, perhatikan. Na+ CO3 2-. Saya pakai ini. Pakai warna lain. Lihat. Kita tinggal kali silang. 2 di sini. Kita tahu berarti di bawah Na 2. Plus di sini kan 1. Ya udah, kita nggak usah tulis apa-apa. Oke, contoh lainnya adalah misalnya barium hidroksida. Rumusnya gimana? Ba2+ tambah OH-. Nih, 2 plusnya, ini kan di sini 2 plus, di sini min. Supaya 0 muatannya, kita harus kali 2 dong, OH-nya. Ya udah, berarti kita tinggal tulis Ba-nya 1, OH-nya bukan gini ya teman-teman nulisnya. Kalau gini artinya H-nya doang yang 2. Kita harus kasih kurung. Oke, selanjutnya adalah tata nama senyawa asam basa. Sebenarnya ini sangat mirip dengan ion.
Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui definisi dasar dari asam dan basa itu. Ini akan dipelajari lebih lanjut di kelas 11 ya teman-teman. Intinya kok asam itu ada H plusnya. Melepaskan ion H plus kok asam tuh. Kalau basa itu melepaskan ion OH-. H plus ini kita berikan nama asam. Bukan hidrogen ya teman-teman, kalau misalnya di tata nama senyawa asam basa. Asam. Kalau OH-, kita tuliskan hidroksida. Oke. Nah, contohnya gimana? Contoh kita mau nulis asam sulfat. Oke, asam sulfat gimana? Nah, asam itu H plus kan? Sulfat SO4 2-. Teman-teman boleh cek nanti. Nih, kita tambahkan kayak gini. Ini untuk sistematisnya nulisnya kayak gini ya, teman-teman. Di sini hanya cuma plus 1. Di sini SO4 2- ya, min 2. Kita sama dengan 0. Berarti si ininya, plus 1-nya, kita sekali 2 dong. Jadi 2H plus tambah SO4 2-. Cara nulisnya gimana? Ya udah, koefisien di sininya kita tinggal ke bawahin. H2SO4. Gitu teman-teman. Begitu juga untuk yang hidroksida. Mungkin tadi pas di ion sudah kita bahas ya yang barium hidroksida. Berarti sama saja, contoh kalsium hidroksida. Kalsium itu Ca2+, hidroksida adalah OH-. Cara cepat, kita sekarang mau pakai cara cepat nih. Cara cepatnya gimana? Kayak tadi, kali silang ke bawahin. Jadi Ca-nya ini kan cuma 1 nih ya, berarti kita gak usah tulis. OH-nya 2. Nah, ingat, kurungkan. Karena yang mau kita kali 2 kan OH-nya, bukan H-nya doang. OH-nya, jadi kita harus kurungkan. Nah, berikutnya kita ke tata nama senyawa organik. Nah, jadi senyawa organik itu apa? Oke, pengertian awal. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari alam. Contohnya nih, ada metana, ada urea, pupuk, dan yang lain-lain gitu. Tapi, yang terbaru, atau yang nanti akan kalian pelajari di kelas 12, senyawa organik tuh bukan hanya sekedar senyawa yang berasal dari alam, tapi senyawa yang mengandung atom C, H, dan O. Jadi senyawa organik ini tuh mengacu pada dua ini, dari alam dan mengandung CHO. Nah, untuk penamaannya itu akan dipelajari lebih lanjut di hidrokarbon dan turunannya. Tapi untuk kelas 10 ini, kalian tinggal telan mentah-mentah dulu atau hafalkan istilahnya nama-nama ini. CH4 itu metana, CONH2 2 kali itu urea, dan selanjutnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, CH3COH ini kan asam asetat. Ini tuh sebenarnya termasuk tata nama senyawa asam basa juga. Jadi dia itu sebenarnya organik, senyawanya adalah senyawa organik, tapi tata namanya asam basa. Atau di kimia organiknya kalau gak salah ini adalah asam karboksilat. Tapi itu nanti ya, teman-teman di video berikutnya. Oke, terakhir adalah tata nama senyawa kovalen biner. Nah, ini yang cukup tricky ya kalau menurut saya. Kovalen. Tadi kita sudah belajar ion, sekarang kovalen. Kovalen itu terdiri dari non-logam plus non-logam. Atau anion plus anion. Nah, ini gimana? Ini kan nggak ada plus min kan? Berarti ini nggak bisa pakai tabelan tadi dong. Nah, oleh karena itu, kita harus hafalkan ini. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Kenapa? Karena cara menamakannya
Perhatikan teman-teman, cara menamakannya itu, nama unsur pertama, ditambah atau diikuti nama unsur kedua tambah ida, dan jumlah atom disebutkan. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 10 ini itu adalah menggambarkan jumlah atomnya. Oke, contohnya deh yang tadi di awal saya bilang. H2O, air kan. Ini adalah senyawa kovalen. Kenapa? Karena H itu nonogam, O itu nonogam. Oke, berarti gimana pertama? Oke, ini atom apa? H, hidrogen. Kita tulis dulu aja hidrogen di sini. Nah, O itu oksigen. Tapi lihat, nama unsur kedua itu akhirannya diubah menjadi ida. Oleh karena itu, kita tidak menuliskan oksigen, tapi kita menuliskan oksida. Oke, itu untuk namanya selesai. Sekarang jumlah atomnya. Nih, di sini 2. Berarti 2 itu apa? Di. Kita tambahkan depannya. Di. O itu cuma 1 nih. Gak ada angka-angka apa lagi kan? 1. Berarti mono. Atau bisa kita singkat si monooksida ini karena terlalu panjang gitu ya. Dihidrogen monoksida. Contoh selanjutnya, ada CO2. Namanya apa? Simple, C. C itu atom apa? Karbon. O, oksigen. Tapi ingat, yang terakhir kita ubah belakangnya jadi ida. C-nya cuma 1. Nah, kalau misalnya C-nya cuma 1, terus katanya di depan atau C-nya di depan, kita tidak usah menuliskan monokarbon. Nggak usah, kita abaikan lah mononya. Kita nggak usah tulis. Lalu di sini O-nya 2 kan? Karena 2 kita tulis di. Jadi namanya adalah karbon dioksida. Atau yang biasa sering kalian dengar di fotosintesis, di respirasi, dan yang lain-lain. Contoh yang lain deh. Kita coba sekarang dibalik gitu ya. Dari nama ke rumus. Ada fosforus triklorida. Fosforus tuh lambangnya apa? P. Triklorida. Klorida. Ingat, klorida itu atomnya adalah klor kan? Karena penamaan kita tambahin ida. Aslinya apa? Aslinya kan klorin kan? Cl kan? Udah nih. Karena di sini ada tri, berarti kita tinggal tambahkan bawahnya. PCl3, fosforus triklorida. Gitu ya teman-teman untuk penamaan kovalen biner. Intinya, nama unsur pertama ditambah nama unsur yang kedua, tapi akhirannya diubah ida, dan jumlah atomnya disebutkan kecuali mono, jika mono ini terdapat pada unsur pertama. Nah, sekarang kita akan masuk gimana sih cara mengenali perbedaan-perbedaannya. Kalau ada soal, gak mungkin kalian cuma ditanya PCl5 itu apa, dan yang lain-lain. Biasanya soal itu ada benar atau salah nama ini di bawah. Benar atau salah nama-nama di bawah ini. Nah, kalau gini kan kalian gak bisa langsung nembak gitu ya. Karena kalian harus tahu ion mana, kovalen mana, asam basa mana. Nah, kalian harus tahu perbedaannya apa. Balik lagi, kalian lihat atomnya dan letak atom itu di mana. Ion, berarti kok ion harus logam dan non-logam. Artinya golongan 1A2A ditambah golongan sisanya gitu, yang bukan logam. Ingat ya teman-teman, hidrogen itu bukan logam. Atau kalau misalnya kalian udah hafal banget gitu ya,
sama tabelnya. Kalian juga bisa menerka-nerka, nggak mungkin dong kalau misalnya ion itu min sama min. Misalnya PCl5 nih, nggak mungkin dong kan Cl ini min, P itu nggak ada di tabel kan. Nah makanya itu nggak mungkin, itu pasti masuknya ke kovalen. Kalau kovalen ya berarti tinggal non-logam dan non-logam. Intinya berarti bukan gabungan dari kelompok 1A2A dengan kelompok sisanya, berarti pure dari kelompok 3A sampai ke belakang gitu. Oke, kalau asam basa berarti identik dengan H+ dan OH-. H+ itu namanya asam, OH- itu hidroksida. Oke, kita sekarang masuk ke latihan soal pertama. PF5. Nama senyawa dari PF5. Kita pertama-tama jangan langsung gegabah nentuin namanya. Kita harus tahu dulu ini ion kovalen asam basa. Atau kalau organik itu kalian hafalkan sendiri saja ya teman-teman. PF5, P itu di golongan 5 ya kalau nggak salah. F itu di golongan 7. Nah, maka dari itu, karena ini bukan gabungan dari logam dan non-logam, ini kan dua-duanya non-logam kan? Non-logam, ini juga non-logam. Berarti dia adalah kovalen. Artinya kalau kovalen tadi gimana penamaannya? Yang ada ida-idanya itu kan. Nah, berarti kita tinggal tulis fosforus. F itu fluorin kan. Tapi karena ini kovalen, kita ubah jadi fluorida. Nah, tapi di sini ada 5-nya. 5 itu apa? Penta. Jadi namanya adalah fosforus pentafluorida. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini ya, yang D. Ingat sekali lagi, kalau misalnya fosforusnya kan di sini cuma 1. Tadi kan ada yang namanya mono. Nah, kalau mono di awal itu tidak ditulis. Jadi bukan mono fosforus pentafluorida. Nah, mono ini tuh nggak ditulis. Oke. Kita lanjut ke soal 2. Li2O. Oke. Nah, di sini kita lihat L ini logam, O ini non-logam dong. L ini tuh kalau nggak salah di 1A, O itu di 6A. Makanya penting sekali ya teman-teman untuk sebelum ke tata nama senyawa, ada baiknya kalian menghafalkan isi golongan tuh apa-apa aja. Karena itu sangat kepake beneran ke depannya. Kalian tinggal misalnya, kalian bisa cari jembatan-jembatan keledainya apa, supaya kalian hafal gitu. 1A itu apa aja, 2A apa aja, 3A apa aja, 4A, dan yang lain-lain. Kalau sampai nomor atomnya hafal, itu makin keren lagi ya teman-teman. Li, nah, oke, sekarang kembali ke Li2O. Karena ini logam dan non-logam, berarti ion dong, penamaan ion. Nah, terus gimana? Ini kan dari rumus ke nama. Tenang, kita tulis dulu. Li itu berapa? Li itu plus kan? Karena ada 2, kita pindahkan lagi aja ke depan. Kayak dibalik aja gitu. Tambah O2- kan? Nah, sekarang Li plus apa? Li plus adalah litium. Abaikan 2 ini, karena kalau di nama ion kan gak ada mono, di, tri, teta, penta, dan yang lain-lain kan. Cuman ya udah Li plus itu ya litium. O2- apa? Oksida. Jadi jawabannya adalah C, litium oksida. Nah, kalau yang litium 1, litium 2 ini tuh apa? Biasanya untuk golongan-golongan yang ada di transisi atau golongan B. Misalnya ada ada
besi, atau enggak ada emas, ada perak, dan yang lain-lain gitu. Logam-logam yang ada di transisi 2B. Bukan 2B. Logam-logam yang ada di golongan transisi B. Nah, baru namanya itu pakai angka-angka gini nih. Tapi selain kalau misalnya cuman ada di 1A, 2A, ya udah tinggal litium oksida. Nah, jadi segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.